Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Hurini Isnadi dengan NIM 11820600045 dari kelas 5B jurusan Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, pada video kali ini yaitu saya melakukan video praktikum mata kuliah fisiologi hewan dengan judul Refleks pada tendon manusia. Jaringan saraf merupakan jaringan komunikasi yang terdiri dari jaringan sel-sel khusus dan dibedakan menjadi dua, yaitu sel neuron dan sel neuroglia. Sel neuron adalah sel saraf yang merupakan suatu unit dasar dari sistem saraf. Sel ini bertugas melanjutkan informasi dari organ penerima rangsangan ke pusat susunan saraf dan sebaliknya. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mempelajari reaksi-reaksi pada beberapa bagian tubuh sebagai akibat dari rangsangan. Adapun kegiatan praktikum ada 8 kegiatan, di mana ada refleks pada pupil, refleks pupil dengan tiba-tiba, refleks akomodasi pandang, refleks menelan, refleks telapak tangan, refleks patella, refleks telapak kaki, dan refleks bersin. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama flashlight HP, yang kedua itu gagang palu, yang ketiga tutup pena, dan yang keempat yaitu kursi. Adapun bahannya yaitu mata praktikan sendiri, lutut praktikan sendiri, mulut praktikan sendiri, telapak kaki praktikan sendiri, dan telapak tangan praktikan sendiri. Kegiatan yang pertama yaitu refleks pada pupil. Tutuplah mata selama 1-2 menit, kemudian buka dengan cepat dan perhatikan bentuk pupil. Apakah bentuk pupil itu mengecil maupun membesar ketika dibuka dengan cepat. Yang kedua yaitu refleks pupil dengan tiba-tiba. Perhatikan respon pupil, kornea, dan kelopak mata ketika mata disinari dengan flashlight HP. Kemudian yang ketiga yaitu refleks akomodasi pandang. Hadapkan mata pada benda dekat dan jauh. Kemudian perhatikan pupil. Yang keempat yaitu refleks menelan. Telan air ludah, kemudian minum air, dan ulangi menelan. Kemudian lihat apa yang akan terjadi atau apa yang dirasakan. Yang kelima yaitu refleks telapak tangan. Jatuhkan benda pada telapak tangan, kemudian perhatikan refleks telapak tangan tersebut. Yang keenam yaitu refleks patella, di mana duduki kursi dengan kaki menggantung, kemudian tekuklah patella atau legumen dan ulangi 1 kali lagi. Kegiatan ketujuh itu refleks telapak kaki. Gelitik telapak kaki dan perhatikan refleks pada jari kaki. Dan yang ke-8 itu refleks bersin, mengamati aksi terjadi waktu bersin, kelopak mata, bahu, leher, dan kepala. Soalnya itu hasil dan pembahasan. Di mana pada refleks pupil, respon yang terjadi yaitu saat membuka mata, pupil mengecil. Kemudian refleks pupil tiba-tiba, respon yang terjadi yaitu ketika disoroti cahaya, pupil mengecil dan kelopak mata sedikit menutup dan berkedip berkali-kali. Kemudian refleks akomodasi pandang. Saat benda dijauhkan, mata membesar, dan ketika benda didekatkan, mata mengecil. Selanjutnya yaitu refleks menelan, di mana sebelum minum tubuh mengalami kontraksi yang lebih signifikan daripada setelah minum, di mana tubuh menjadi lebih mudah dalam menelan. Kemudian refleks telapak tangan, saat gagang palu dijatuhkan, telapak tangan langsung menghindar. Kemudian refleks patella, di mana pada saat kaki ditekuk, patella menurun. Pada refleks telapak kaki, jari kaki melebar ketika digelitik dan menghindar atau menjauhi daerah yang membuat geli. Yang terakhir yaitu refleks bersin, di mana ketika bersin, kelopak mata menutup, bahu mengangkat, leher memendek, dan kepala menunduk. Pembahasan yang pertama yaitu refleks pada pupil. Pada saat praktikum ini terjadi respon di mana ketika mata dibuka, refleks pupil menjadi mengecil. Hal ini dikarenakan pada saat kondisi gelap, pupil akan membesar, sedangkan pada saat kondisi terang, pupil akan mengecil. Yang kedua itu refleks pupil secara tiba-tiba. Pada saat praktikum, respon pupil secara tiba-tiba menunjukkan pupil menjadi mengecil. Hal ini dikarenakan pupil akan berkontraksi atau mengecil
mengecil saat melihat cahaya terang disebut juga refleks cahaya pupilari atau pupillary light untuk melindungi retina dari intensitas atau stimulus cahaya yang berlebihan. Pembahasan yang ketiga yaitu refleks akomodasi pandang. Ketika benda didekatkan ke mata, pupil akan mengecil, sedangkan ketika benda dijauhkan dari mata, pupil akan membesar. Hal tersebut dapat terjadi karena daya akomodasi mata diatur melalui saraf parasimpatis. Perangsangan saraf parasimpatis menimbulkan kontraksi otot siliaris yang selanjutnya akan mengendurkan ligamen lensa dan meningkatkan daya bias. Kemudian itu refleks patella. Pada saat kaki ditekuk, patella menurun. Hal ini dikarenakan terjadi respons secara tidak sadar. Selain itu, refleks patella ini termasuk refleks monosinaptik yang hanya melibatkan satu sinap saja. Pembahasan yang kelima yaitu refleks menelan. Perbedaan antara menelan ludah dengan menelan air berkenaan dengan produksi saliva yang secara tidak sadar, di mana menurunnya sekresi ludah diatur oleh saraf autonom, tepatnya saraf simpatik, sedangkan menelan air lebih mudah karena tidak dipengaruhi oleh kerja saraf autonom tetapi merupakan gerakan sadar. Selanjutnya itu refleks bersin. Pada refleks bersin terjadi kontraksi otot secara tidak sadar pada seluruh tubuh, di mana ketika bersin, respon yang terjadi yaitu kelopak mata menutup, bahu terangkat dan leher memendek, dan kepala menunduk. Ketujuh itu refleks telapak kaki. Pada saat kaki digelitik menunjukkan respon adanya gerak otot pada jari-jari kaki, di mana jari-jari kaki terbuka lebar dan kaki akan berputar sedikit ke dalam, sehingga ketika semakin digelitik, kaki akan menghindar dari gelitikan tersebut. Yang kedelapan yaitu refleks telapak tangan. Ketika benda tajam atau keras dijatuhkan ke telapak tangan, respon yang ditunjukkan yaitu tangan secara spontan menghindar dari arah jatuhnya benda tersebut, sehingga tidak terkena pada praktikan di mana dapat membahayakan diri, dan juga sebagai upaya perlindungan diri. Kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu dapat disimpulkan bahwa gerak refleks dapat terjadi di seluruh bagian tubuh dengan melalui adanya respon terhadap perangsangan pada setiap kegiatan yang dilakukan. Sekian dari video praktikum fisiologi hewan kali ini. Semoga teman-teman dapat memahami materinya dan praktikumnya dan dapat melakukannya di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.